Laki-laki yang buta satu matanya masih ada di sana. Kau masih di sini? Tanya Yesus berpura-pura tidak memperhatikan wajahnya yang basah sebab derasnya air mata yang dicucurkannya. Ya, aku masih di sini. Aku akan mengikuti engkau jika engkau mengizinkanku. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Jadi, ikutlah denganku. Apa yang ingin kau katakan padaku? Yesus, aku mendapati bahwa guna memiliki kekuatan untuk berbicara dan untuk mengerjakan sihir kudus mengubah diriku. Menyihir muncul jiwaku yang mati sebagaimana si penyihir memanggil arwah Samuel bagi Saul. Aku harus mengucapkan namamu, yang adalah semanis matamu dan sekudus suaramu. Engkau sudah memberiku suatu hidup baru, tapi hidup itu kekurangan bentuk dan energi, seperti hidup seorang bayi yang baru dilahirkan sesudah suatu kelahiran yang sulit. Hidup itu masih bergulat dalam cengkeraman kebiasaan-kebiasaan lama yang jahat. Tolonglah aku untuk keluar dari kematianku. Ya, sahabatku, aku sudah tahu bahwa masih ada sedikit kemanusiawian dalam hatiku. Aku tidak sepenuhnya binatang buas. Dan aku masih dapat mengasihi dan dikasihi, mengampuni dan diampuni. Kasih-Mu, yang adalah pengampunan, telah mengajarkannya padaku. Bukankah demikian? Ya, sahabatku, jadi, bawalah aku bersamamu. Aku Felix, betapa ironi, tapi berilah aku sebuah nama baru, supaya masa laluku dapat sungguh mati. Aku akan mengikuti engkau seperti seekor anjing yang tersesat, yang pada akhirnya mendapatkan seorang tuan. Aku akan menjadi budakmu, jika engkau menghendakinya. Tapi janganlah meninggalkan aku sendirian. Ya, sahabatku, nama apakah yang akan engkau berikan padaku? Sebuah nama yang aku sayangi, Yohanes. Sebab kau adalah rahmat yang dianugerahkan oleh Allah. Maukah engkau membawaku bersamamu? Ya, untuk sementara waktu. Di kemudian hari kau akan mengikuti aku bersama para muridku. Tapi bagaimana dengan rumahmu? Aku sudah tidak punya rumah lagi. Aku akan meninggalkan apa yang aku punya untuk kaum miskin. Hanya saja berilah aku kasih dan roti. Marilah. Yesus berbalik dan memanggil para rasul-Nya. Aku berterima kasih kepada kalian, sahabat-sahabatku, dan khususnya kau, Yudas. Melaluimu, Yudas, melalui kalian semua, suatu jiwa datang kepada Allah. Ini seorang murid baru. Dia akan ikut bersama kita sampai kita dapat mempercayakannya pada para murid saudara-saudara kita. Bergembiralah sebab kalian sudah menemukan satu hati dan muliakanlah Allah bersamaku. Tetapi ke-12 rasul tidak sungguh kelihatan sangat senang. Tapi demi ketaatan dan kebaikan hati mereka menyambutnya. Jika engkau tak berkeberatan, aku akan pergi mendahului. Engkau akan mendapatiku di pintu rumahku. Ya, pergilah. Laki-laki itu pun berlari pergi. Dia kelihatan seperti seorang yang lain. Dan sekarang sesudah kita sendirian, aku perintahkan kepada kalian, dan ini adalah suatu perintah, untuk bersikap baik terhadapnya dan tidak menyinggung masa lalunya pada siapapun. Aku akan segera menolak siapapun yang berbicara atau tidak berbaik hati terhadap saudara kita yang sudah ditebus ini. Apa itu jelas? Dan lihatlah betapa baiknya Allah. Kita datang kemari untuk suatu tujuan manusiawi dan Ia mengizinkan kita untuk pergi sesudah melakukan suatu perbuatan adikodrati. Oh, aku bersukacita sebab sukacita yang sekarang di surga bagi orang yang baru bertobat itu. Mereka tiba di rumah itu. Si laki-laki di sana, di ambang rumah, mengenakan sehelai jubah gelap yang bersih dan sebuah mantol yang sepadan, sepasang sandal baru dan mencangklong sebuah tas kain besar di bahunya. Dia menutup pintu dan lalu. Betapa mengherankan melihat laki-laki yang dianggap sebagai berhati batu itu. Dia merenggut seekor ayam betina putih, mungkin peliharaan kesayangannya, yang duduk dengan jinak dalam kedua tangannya. Dia menciuminya sembari mencucurkan air mata dan meletakkannya kembali ke tanah. Marilah kita pergi, dan maafkan aku. Tapi ayam-ayamku selalu mencintaiku, aku biasa berbicara kepada mereka dan mereka mengerti aku. Aku mengertimu juga, dan aku mencintaimu, sangat mencintaimu.
Aku akan memberikan kepadamu segenap cinta yang dijauhkan dunia darimu selama 35 tahun. Oh, aku tahu, aku dapat merasakannya, itulah sebabnya mengapa aku ikut. Tapi bersabarlah terhadap seorang yang mencintai binatang yang sudah lebih setia padanya daripada manusia. Ya, lupakan masa lalumu. Kau akan punya sangat banyak hal yang perlu dilakukan. Dan, sebab kau berpengalaman, kau akan melakukannya dengan sangat baik. Simon, kemarilah dan kau juga, Matius. Lihat, orang ini dulu lebih parah dari seorang tahanan, dia seorang kusta. Dan yang ini, seorang pendosa. Dan mereka sangat aku sayangi, sebab mereka tahu bagaimana memahami hati yang menderita. Benar begitu, syukur terima kasih atas kebaikanmu, Tuhanku. Tapi kau dapat yakin, sobatku, bahwa semuanya dibatalkan dengan melayaninya. Hanya damai yang tinggal, kata Zelot. Ya, damai dan suatu permulaan yang baru mengambil alih kejahatan dan kebencian masa lalu. Aku dulu seorang pemungut cukai. Sekarang aku seorang rasul. Dunia ada di depan kita. Dan kita tahu semua mengenainya. Kita bukan anak-anak masa bodoh yang lewat dekat buah yang berbahaya dan tanaman yang membungkuk dan yang tidak melihat fakta-fakta. Kita tahu, kita dapat menghindari yang jahat dan mengajarkan pada orang-orang lain bagaimana menghindarinya. Dan kita dapat menegakkan mereka yang membungkuk. Sebab kita tahu betapa melegakannya memperoleh dukungan. Dan kita tahu siapa yang mendukung. Dia, kata Matius, itu benar. Sungguh benar, kalian akan membantuku. Terima kasih. Aku merasa seolah aku baru melewati suatu tempat gelap berbau busuk menuju alam terbuka di suatu padang rumput berbunga. Aku merasakan yang sama ketika aku keluar. Pada akhirnya bebas. Sesudah 20 tahun masa penjara dan kerja brutal di pertambangan-pertambangan di Anatolia dan aku mendapati diriku. Aku meloloskan diri di suatu malam berbadai.